Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah yang patut kita syukuri dengan menunjukkan kualitas ibadah dan amal-amal soleh lainnya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah dan amal-amal soleh yang Bapak Ibu laksanakan menjadi amal yang soleh dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya hari ini jadwalnya Pak Dekan visip ya, karena beliau berhalangan. Saya sebagai ban serep selalu siap untuk mengisi agar momen ini tetap istiqomah, terjaga keberlangsungannya. Pada beberapa materi yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa salah satu keistimewaan, keagungan, keberkahan bulan Ramadan itu adalah bulan dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, hudal linnas, petunjuk bagi manusia itu tidak hanya kepada orang Islam saja, tapi semua manusia itu mendapat kebaikan dari Al-Quran. Kemarin saya sudah mencontohkan Pak Maurice Buhail itu menyatakan diri masuk Islam setelah diminta Presiden Mesir Anwar Sadat untuk meneliti mumi raja-raja Fir'aun, raja-raja Mesir, dan ditemukan di antara mumi itu satu mumi yang di lambungnya masih terdapat kadar garam. Saya membacanya itu terheran-heran. Kadar garam yang masuk di dalam lambungnya Fir'aun itu terjadi pada Nabi Musa. Padahal temuan ini baru 1976. Luar biasa. Allah betul-betul menyatakan dalam surat Yunus ayat 92, Al-yawma nunajjika bibadanika. Pada hari ini aku selamatkan badanmu untuk menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang. Dan dari situ Pak Maurice Buhail mendapat hidayah menjadi seorang muslim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang saya lanjutkan. Di dalam surat Al-Buruj ayat 21-22 Allah menyatakan bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Akan tetapi orang-orang kafir dan musyrik itu mendustakan Quran yang mulia yang tersimpan di lauhil mahfud. Bapak Ibu, Qur'anum majid, Quran yang mulia itu karena difirmankan oleh Zat yang maha mulia, dan Allah sendiri memiliki Asmaul Husna Al-Majid yang maha mulia. Maka refleksi spiritual yang didapat oleh orang yang membaca yang mulia ini, baca firman yang mulia ini, insya Allah akan menjadi orang mulia. Jadi kalau Quran itu mulia, firman dari yang maha mulia, maka siapapun yang membaca akan menjadi hamba yang mulia ya. Karena itu respon seorang muslim terhadap Al-Quran ini harusnya tinggi sekali, karena akan diantar menjadi orang yang mulia ya. Selain membacanya mulia, masih ada tanggung jawab lagi, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran kepada seluruh manusia. Oleh karena itu, kemuliaan membaca Quran itu akan memperoleh hak timbal balik.
Jamaah sekalian, Mana Khalil Qattan dalam kitabnya Ulumul Quran menegaskan bahwa Quran itu punya hak untuk dibaca, karena memang Quran itu bacaan. Nah, orang yang memberi haknya Quran membaca nanti akan mendapat hak, di mana di akhirat ayat-ayat Al-Quran yang dibaca itu menghadap Allah, memintakan pertolongan kepada hamba-hamba yang membaca Al-Quran. Jadi puasa kita, bacaan Quran kita nanti itu menghadap Allah, memohon agar Allah menolong hambanya yang puasa, menolong hambanya yang membaca Al-Quran. Karena itu kemuliaannya sejak di dunia sampai di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi sebaliknya. Kalau Quranul Majid, Quran yang mulia, firman dari yang maha mulia, dan yang membacanya menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, maka ketika mendustakan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, ketika melecehkan Al-Quran dan memanipulasi Quran, maka sudah pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, salasun humul ghuraba'u fid dunya. Akan muncul 3 keanehan, 3 keganjilan di akhir zaman. Pertama, Al-Qur'anu fi jawfi zalim. Al-Quran berada di dalam rongga orang yang berlaku zalim. Yang kedua, al-mushafu fi baiti la yuqra'u fi, menjadi aneh, asing ketika Quran itu di sebuah rumah tapi nggak pernah dibaca oleh penghuni rumah itu. Dan yang ketiga merupakan konsekuensi logis, warajulun solihun baina qaumin su, sekelompok orang soleh diasingkan, dianggap aneh karena hidup di tengah komplotan orang-orang jahat. Jamaah sekalian, sedemikian itulah status orang-orang yang melecehkan Quran, mendustakan Quran, tidak menjadi orang yang mulia, tapi justru menjadi hamba Allah yang zalim. Mengapa zalim? Karena Al-Quran berada di dalam rongga orang yang berlaku zalim. Itu maksudnya. Yang disampaikan Quran, tapi perilakunya perilaku zalim. Atau Al-Quran untuk menjustifikasi pikiran-pikiran sesat. Atau Al-Quran dipelintir, dipolitisir untuk kepentingan jabatan. Inilah Al-Qur'anu fi jawfi zalim. Atau Al-Quran sebagaimana komentar An-Naisaburi dalam tafsirnya dalam salah satu tafsirnya Gharaibul Quran, ketika beliau menjelaskan tentang surat Fatir 32. Kelompok zalimul nafsi ini, kelompok Al-Qur'anu fi jawfi zalim ini termasuk kelompok orang yang muktasid. Muktasid itu 50-50, 50% berpedoman pada Al-Quran, 50%-nya lagi berpedoman siapa saja yang menguntungkan. Kalau membahayakan berpedoman pada Al-Quran, Quran ditinggalkan, ganti cari aman, cari zona nyaman. Nah, ini kelompok-kelompok yang Al-Qur'anu fi jawfi zalim sama dengan kelompok kedua muktasid dalam surat Fatir 32. Kemudian ketika Al-Quran di dalam rongga orang yang berlaku zalim, maka yang disampaikan itu kesesatan, dan ini berbahaya sekali. Padahal Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, Al-Qur'anu fi jawfi zalim, al-mushafu fi baiti la yuqra'u fi, menjadi aneh, ganjil, asing ketika Quran di sebuah rumah tapi nggak pernah dibaca oleh penghuni rumah itu. Saya pernah sebelum ceramah itu dipameri Quran, ya, kecil Bapak Ibu,
pemiliknya itu bilang, Pak Watoni, saya punya Quran jimat Pak. Oh iya Pak. Seperti apa itu? Qurannya kecil, kalau membaca harus pakai kaca pembesar. Saya boleh lihat Pak? Iya saya ambilkan. Lama sekali ngambilnya itu. Ternyata apa? Begitu muncul, maaf Pak, ini tadi saya bersihkan karena debunya luar biasa tebal itu. Berarti apa? Quran itu dijadikan jimat, gak pernah dibaca Pak. Akibatnya apa? Berdebu itu dalam hati saya. Nah, inilah contoh al-mushafu fi baiti la yuqra'u fi. Atau ada pula ayat-ayat Al-Quran itu dijadikan kaligrafi, ditempel di dinding. Mestinya ayat yang ditempel di dinding itu peringatan kepada seisi rumah itu. Ya misalnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, itu kan ayat luar biasa itu. Berpeganglah kamu semua kepada agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Namun ketika seisi rumah itu kerjanya tengkar terus, berarti ayat yang ditempelkan gak ngefek gitu Pak. Sudah diingatkan, diperintahkan, berpegang teguhlah kamu semua kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai, jangan tengkar, jangan bermusuhan. Kalau seisi rumah kemudian geger terus, tiada hari tanpa gegeran ya. Di rumah kayak Libanon aja gitu. Nah terus gimana efek wa'tasimu tadi itu gimana? Apalagi misalnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah, ditempel. Tapi seisi rumah tengkar terus. Nah ini tanda-tanda al-mushafu fi baiti la yuqra'u fi. Karena itu Rasulullah SAW menegaskan nawiru manazilakum bisolah wa qiraatil Quran. Terangi, sinari rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Jadi dibaca, diamalkan, monggo kalau ditempel. Yang penting seisi rumah yang nempel itu paham ayat yang ditempel, bukan sekedar hiasan atau kaligrafi yang indah. Tidak sebatas itu. Nah, kalau Quran berada di dalam rongga orang yang berlaku zalim, rumah-rumah muslim banyak Quran tapi nggak pernah dibaca, dampaknya otomatis warajulun solihun baina qaumin su, sekelompok laki-laki yang tidak sekelompok laki-laki yang soleh hidup di tengah komplotan orang jahat. Karena orang-orang jahat itu tidak melembagakan Quran dalam kehidupannya, sehingga orang soleh itu dipandang sepele, dimarginalisasikan, disingkirkan, dikucilkan, ya, bahkan dibully, ya. Akhirnya ya kebingungan sendiri. Nah ini dampak-dampak negatif yang dirasakan dalam kehidupan ini tatkala Al-Quran tidak menjadi pedoman. Oleh karena itu dengan semangat nuzul Quran, semangat baca Quran, mengkaji Quran di bulan Ramadan, mari kita jadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai panduan hidup kita, sehingga perilaku kita di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kami semoga Bapak Ibu diparingi sehat walafiat baik lahir maupun batin, sehingga dapat menunaikan rangkaian ibadah puasa dengan baik dan sempurna dan meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.